Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran PPKN pada tema 2, subtema 2. Tolong disimak baik-baik ya Kak, karena seperti biasa, di akhir pembelajaran Bu Guru akan memberikan tugas. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran tentang makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, di Indonesia ini banyak banget ya Kak, beragam macam suku, ras, dan agama. Seperti di pembahasan yang sudah lalu, yang sudah pernah Bu Guru jelaskan, banyak ya Kak macam-macam suku, ras, dan agama. Di Indonesia ini terdapat beberapa agama. Yang pertama, ada agama Islam, yaitu agama kita. Yang kedua, ada agama Hindu. Yang ketiga, ada agama Buddha. Yang keempat, ada agama Konghucu. Yang kelima, ada agama Kristen. Nah, ada berbagai macam agama lain yang sangat panjang jika Bu Guru sebutkan di sini ya Kak. Pada intinya di Indonesia itu berbagai macam agama. Dan ada juga berbagai macam suku. Di Indonesia itu banyak suku. Salah satunya ada suku Sunda. Siapa nih di sini yang berkelahiran atau berdarah Sunda? Nah, terus ada juga suku Madura. Nah, suku Sunda dan suku Madura itu termaksud suku di Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia menjunjung tinggi Pancasila, harus menghormati teman kita. Misalnya ada yang berbeda suku sama kita atau berbeda agama sama kita, harus dihargai, harus dihormati. Misalnya kita punya teman nih Kak, dia orang Papua. Orang Papua itu identik dengan kulitnya yang hitam-hitam. Sedangkan kita yang orang Jawa Barat, kulitnya rata-rata tidak seperti kulit orang Papua ya. Nah, sebagai teman yang baik, jika kita memiliki teman yang kulitnya hitam keturunan Papua, kita tidak boleh mengejek-ejek atau mengolok-olok. Kita berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, yang penting tidak terlewat batas. Atau kita punya teman berbeda suku dan cara bicaranya tuh sangat beda, misalnya bicaranya medok. Nah, kita tidak boleh mengejek-ngejek. Contohnya, kamu berbicaranya medok, ntar diketawain sama kalian. Itu tidak boleh ya Kak. Harus menghargai dan harus menghormati. Jangan dimusuhi kalau punya teman seperti itu. Harus dirangkul, berteman dengan siapa saja, bermain dengan siapa saja. Keberagaman karakteristik individu inilah yang membuat individu bisa memiliki ciri khas masing-masing karena perbedaan tersebut. Ada yang kulitnya hitam tapi ternyata dia pintar dalam matematika, ada yang kulitnya putih ternyata dia juga lebih pintar, ada. Terus ada juga yang memiliki kekurangan, misalnya dia tidak bisa melihat tapi ternyata dia hafal Al-Quran, itu ada ya Kak. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing. Walaupun berbeda-beda tapi mereka memiliki kelebihannya. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat nih Kak, karena adanya keberagaman karakteristik individu. Yang pertama, menanamkan sifat menerima dan menghargai
perbedaan seperti yang sudah Bu Guru jelaskan ya Kak. Jika bertemu dengan teman yang berbeda dengan kita, berbeda suku atau berbeda agama, jangan diolok-olok, jangan dimusuhi, harus dihargai, dirangkul. Yang kedua, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan. Keberagaman karakteristik individu adalah salah satu bentuk untuk memperkuat yang artinya persatuan dan kesatuan, di mana bisa juga diartikan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Walaupun kita ini berbeda suku, berbeda daerah, berbeda bahasa, tapi kita tetap satu di negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, bisa memberikan informasi dan saling berteman walaupun terdapat perbedaan. Dengan adanya keberagaman diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat, terutama terhadap teman yang memiliki perbedaan. Tidak boleh ada yang tidak saling menghargai, jadi kita semua harus menghargai perbedaan supaya tidak terjadi konflik atau tidak terjadi masalah atau tidak terjadi pertengkaran yang tidak diinginkan. Jadi misalnya nih Kak, jika kita memiliki teman yang berbeda pendapat dengan kita, misalnya kita ingin ayam tapi teman kita ini ingin kambing, kita tidak boleh berantem. Harus cari jalan tengah atau cari jalan keluarnya supaya tidak berantem. Atau kita harus menghargai pendapat teman kita dan kita bisa memberikan masukan yang lebih baik. Itu salah satu contoh yang benarnya agar pertemanan kita bisa semakin kuat. Jadi ada 3 ya Kak manfaatnya. Yang pertama, menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bisa memberikan informasi dan saling berteman walaupun terdapat perbedaan. Nah, sekian dari penjelasan Bu Guru tentang makna keberagaman karakter individu di lingkungan sekitar. Semoga kalian mengerti penjelasan yang telah Bu Guru telah sampaikan dan dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, terakhir di sini sudah Bu Guru siapkan soal. Terdapat 3 soal tentang keberagaman individu, karakteristik individu, dan ada 2 soal ini tentang bilangan komutatif yang sudah dijelaskan Bu Guru waktu itu. Siapa yang masih ingat? Oke, cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Jangan lupa untuk mengirim soal ke Bu Guru melalui WhatsApp. Barakallahu fika. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.